Tante Putri, cari yang nyaman tuh susah. Duit doang nggak buat kita bahagia. Asli, pernah soalnya. Jadi nggak bisa bikin aku bahagia. Keluarga setuju nggak? Aku jawab nggak apa-apa. Sebenarnya kalau keluarga itu lebih diam gitu, support enggak, ngerepotin juga enggak gitu. Karena dia berpikir aku ini udah dewasa, aku berdiri di atas kakiku sendiri. Jadi kalau menurut orang tuaku, kalau emang lo bahagianya sama dia lo jalanin, tapi setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya, dan yang suatu saat terjadi lo harus terima gitu intinya. Dan dia nggak repot sama sekali ngeganggu aku gimana gitu nggak pernah. Alhamdulillah sih gitu. Jadi kalau keluarga aku tuh lebih enak, lebih banyak diem dan gak ikut campur. Aku senangnya sama keluarga aku tuh kayak gitu, nggak kepo, nggak pengen tahu, nggak nanya, support juga enggak, tapi ngerepotin juga enggak gitu, yang kayak nyinyir gitu juga enggak gitu. Alhamdulillah gitu. Sehat ya dok, sehat itu jadinya. Udah ya, aku mau bobo ya, tanggung lah, habis asar aja kali ya. Capek banget dari pagi guys. Rapiin dulu ya, besok. Tadi siapa yang bilang tuh patok besi, apa namanya? Patok besi panas, ya betul, panas banget. Panas parah. Makanya besok mau pengen nyari baju yang adem-adem aja kali ya. Oke, itu aja. Berantakan banget kamar aku guys. Dok, bajunya lucu. Yang mana? Yang tadi ya. Semoga nanti Bang Amar bisa jalan hidup dengan normal ya kak. Ya harus dong. Walaupun nggak jodoh sama aku, dia masih muda, dia masih punya masa depan. Jadi kalau pikiran kita positif tuh, jangan memaksa juga untuk jodoh atau enggak. Balik lagi, jodoh tuh di tangan Allah asti ya. Jadi biar biar Bang Amar tuh punya masa depan gitu, masih panjang hidupnya. Yang dokter pakai sekarang ini baju apa ya? Nggak tahu, aku tuh beli di Bangkok. Aku tuh emang sukanya baju-baju begini, aduh. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kuda poni? Iya, kuda poni. Pokoknya dukung dokter sama Bang Amar, amin. Gitu. Lagi mikirin ya, besok pakai baju apa kira-kira kita ke Subang. Hai. Ya Iin bukan gak berharap lah, yang namanya hubungan pasti udah mikirnya ke situ, tapi balik lagi kita nggak bisa memaksa Tuhan untuk jodoh gitu. Bukan dokter kecintaan, lagian dokter keluarga terpandang, siapa yang nggak mau sama dokter? Tuh mami Zeno tahu. Tapi kan keluarga terpandang kalau sama Allah sama aja, nggak ada. Nanti kita meninggal, wah dulu dia keluarga terpandang, wah dia dulu tajir, wah dia dulu gitu, nggak ada, sama semua. Jadi ngapain pakai baju yang adem dok? Panas banget. Ya kan di Subang panas banget kan, pakai baju apa dong? Ke Subang ke rumah siapa? Mamaku yang satunya lagi. Aku greget banget dok sama komen-komen di FYP. Iya benar, biarin aja.
dia kesannya aku ya yang terlalu kecintaan ya, Mami. Sebenarnya tuh kalau kecintaan juga nggak apa-apa juga sih menurutku, kan kecintaan sama pacar sendiri ya gitu. Mau Bang Amar memanfaatkan aku misalkan apa gitu sebenarnya, nanti balik lagi ke Bang Amarnya. Aku mikirnya gitu aja, bener nggak sih Mami Mami Zeno gitu. Kadang-kadang tuh orang tuh berpikirnya negatif mulu, itu yang benar. Tapi hati nggak bisa dipaksain. Iya dong, hati emang nggak bisa dipaksain. Siapa yang bisa dipaksain? Itu kan proses, semua tuh proses. Dengan adanya tiap hari ketemu, tiap hari teleponan, akhirnya dua-dua kecintaan sih ya, betul Put. Perjuangannya Masya Allah ya kita berdua. Jadi itu sebuah proses menurut aku. Awalnya nggak maksud pacaran gitu kan, dokter dari awal udah jelasin kalau udah sama satu orang susah move on. Iya betul, susah nih, buktinya gue sendiri 6 tahun bisa terbukti kok dari kesendirian aku dari 2002 berapa ya, gue lupa, pokoknya hampir 6 tahun atau 5 tahun gitu ya Put. Kalau sama-sama kecintaan juga nggak apa-apa, atas bawah pakai baju rayon, iya benar-benar, atau pakai outer ya. Jadi sekarang udah putusan enggak, Elvida nggak ada putus, nggak ada. Kan kemarin udah dijelasin Elf, aku kemarin ada pengancaman, nanti tanya pengacara aku lah, itu urusan pengacara aku. Aku dukung dokter sama Amar karena ngalamin nunggu seorang disayang. Aku dukung dokter, iya betul, bukan suami orang, bener. Ini dajal lagi pada tidur kayaknya. Biasa dok, kalau yang deketin mah banyak, tapi yang cocok itu susah. Betul ya Allah, aku seneng banget deh, pikiran kamu tuh sama banget kayak aku ya. Iya bener sama. Dan tunggu gong ya dok, nah deh nanti sinetronnya. Iya, atau buku kali ya, gue nulis buku apa yang terjadi sebenarnya kemarin ya sih, biar pada bingung. Dan ngedeketin Aruminya juga susah banget. Terus kemarin juga aku lihat ada yang komen, kenapa anaknya dibawa, sampai ngelihat Bang Amar di lagi diborgol. Gimana? Alhamdulillah sih Arumi cukup pintar menurut aku untuk menjelaskan sesuatu, dan dia punya hati baik banget gitu. Jadi nggak jadi masalah. Aku juga kasihan juga kadang-kadang lihat Bang Amar kangen gitu sama anaknya, kangen juga sama Arumi gitu. Ya dok, terus semangat dok. Ya Putri, terima kasih ya Put. Cukup gamis bini orang dong. Iya harus sabar. Pipinya kenapa? Ya nih pipinya lagi jerawat tuh. Abang Amar kesintaan mana? Mulai takut kalau dokter bukan tidur. Maksudnya udah Kak, sholat istiqoroh aja biar dikasih petunjuk sama Allah kalau emang jodoh. Iya betul, yoi dok, biar tambah rame. Mereka berdua mana bisa putus. Sudah ke rumah Bu Titi lagi pulang kampung hari ini. Bu Titi ke Jogja. Kalau aku mau ke Jogjanya nanti setelah orang-orang pada masuk, aku ke Jogja. Sidang lagi Kamis tanggal 2. Arumi di rumah papa aku lagi banyak sepupu kan ya, jadinya pada ngumpul gitu. Jadi ya udah lagi pada ngumpul semuanya, dan soalnya besok kita mau ke Subang, jadi mereka nggak pulang hari ini. Paling nanti sorean kali kita nge-mall makan doang. Keluar langsung nikah. Oh iya Maisaro, selamat ya dok, lebaran kemana baru pulang. Semoga Amar keluar langsung nikah, amin. Tanggal sebelah kepanasan. Apa-apa, namanya juga manusia, kita hidup nggak harus memaksa semua orang suka sama kita gitu. Boleh liput lebaran nggak boleh, udah selesai lebaran aku nih, aku mau tidur. Tadi lebarannya udah selesai, nanti open house di rumah papa aku masih lama. Besok lebarannya ke Subang, nggak ada, sekarang sepi, udah nggak ada, papaku udah jalan ke Subang, udah pada tidur Mbak Titi. Terus aku lihat Bang Amar yang cinta banget sama dokter, ya nggak usah nyolek sebelah. Betul, open house-nya di mana? Di rumah papa nanti tanggal 4 apa tanggal 25 gitu, belum menentukan jadwal kita. Kalau Betawi lebarannya sebulan say, Betawi. Tadi udah ada ini ya, apa sih namanya? Lebaran di rumah kakak papa aku udah selesai.
Hmm. Ya bentar lagi ya aku mau istirahat, dilarang membahas Bang Amar, oke? Emang kenapa? Bawa santai aja dok, betul. Kenapa yo? Masalah buat lo yo. Mungkin dia ininya Bang Amar kali. Siapanya gitu ya. Iya, segitu effortnya pengen misahin Bang Amar, yang kintaan siapa? Segitu effortnya pengen misahin dokter Bang Amar, berarti yang kecintaan siapa? Ayo, betul. Nah, kalau pikirnya nggak suka aja loh, kalau apa namanya, kalau mikirnya smart ya bersyukur, pasti gitu. Nggak suka aja, suka-suka gue lah. Gue mau ngomongin Bang Amar kek, mau ngomongin Adit kek, mau ngomongin Panji kek, mau ngomongin bapak gue kek, live aku nggak usah ditonton lah. Iya, jerawat gede amat ini di sini nih, gede banget, sumpah. Jerawat kangen sore Betawi lebaran dari Sabang sampai Merauke belum kelar bener. Itu adik aku aja lagi muter lagi, masa Allah, kakak aku ya, capek ya kelar aku udah selesai. Berhubung gue gak punya mertua, gue gak punya laki, jadi lebarannya cukup di keluarga mama, di keluarga papa, selesai sudah gue tik. Yang lain masih pada lebaran gitu. Seneng deh tadi komennya, bersyukur nih lagi ya Obo, coba di aneh-aneh aja, jaga jangan lo tonton kalau nggak suka. Iya, hidup repot amat. Mungkin dia dajal kali, feeling gue sih. Lo nggak suka baik aja, lo demen amat masih nimbrung, kurang kerjaan. Sini rumah gue banyak cuci. Tahu ya kan, Tika ini dajal yang mau masuk penjara bentar lagi diproses, udah ketahuan semua akun-akunnya, siapa orangnya. Tadi cantik banget ya, alhamdulillah ya Allah. Bang Krisna pulangnya tanggal 26 baru pulang. Nanti paling tanggal berapa baru ketemu. Sehat selalu dong. Bismillah. Tenang aja dok, ini duit 2000-an guys. Semoga dokter jodoh, amin ya Allah, amin. Kalian pada nggak lebaran apa kalian lagi ketinggalan cerita aku dok? Iya, dokter kalah berapa puasanya? 8 apa 9 gitu. Tayarnya bagi sini lah ke rumah aku, nanti aku bagi. Awas dok, tiban jam tuh. Dede Rumi, dah mana Dede Rumi, ngapain aja? Arumi, ngapain nanyain Arumi, nggak jelas banget sih. Dokter alami banget, abis hapus make up aku. Rambutnya belum keramas, besok aja lah. Jauh di Sumatera ya, sinilah lebaran. Semangat dok buat Bang Amar, amin, bismillah ya. Semoga dia kuat aja sih intinya, soalnya belum ada yang jenguk, soalnya aku nggak bisa jenguk juga. Arumi di rumah papa aku, lagi di banyak itu, pengen klinik dokter bawah teh tarik, produk sendiri. Boleh nanti aku promoin kalau enak, boleh. Kalau aku yang nggak ada titip aja. Minal izin, wal faizin, Gidok. Minal izin Putri, maaf lahir dan batin ya. Belitang hadir, halo Belitang. Halo bos nggak lebaran. Adit dan Panji belum jengok. Tadi nanya katanya nggak keburu atau gimana lah, nggak ngerti. Saya selalu buat Bang Amar, amin doain ya. Ntar tanggal 2 baru ketemu kita. Adit sama Panji belum ketemu. Cuti berapa hari? Aku masuk baru Sabtu besok. Sabtu depan udah masuk klinik. Tidur enak banget dok, jangan istirahat. Iya benar, nih mau istirahat bentar lagi. Minal izin, apa izin ya Tis Clara. Kadok ku follow ya, boleh dong. Gatel nih rambut, belum keramas, aduh. Lagi bingung. Enggak, aku lagi bingung besok mau ke Subang gitu. Dari pagi, ya Allah.
capek banget. Lo aja yang cerita sana. Halai Septi, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Aku jadi sedih kenapa sus? Sedih banget. Aku cerita tahun lalu aja. Tahun lalu tuh masih bisa video call sama Bang Amar, kan masih bisa kunjungan ya, nggak ngerengok minta iPhone dok. Udah. Iya matanya emang gini, bulu mataku rusak. Cerita tahun lalu tuh nggak bisa. Cerita tahun lalu tuh disangkain Bang Amar aku mau kunjungan di hari pertama. Aku nggak bisa ke kunjungan hari pertama kan, karena di rumah papa aku. Terus dia sedih gitu, nangis karena nggak ada yang kunjungan sama sekali. Dia cuma di kamar katanya sendirian. Sampai petugas masuk, lo nggak keluar, nggak ada yang kunjungin gue, kata Bang Amar gitu. Terus dipikirnya aku nggak bakal kunjungan, pas hari kedua kunjungan. Jadi tahun lalu cuma aku yang kunjungan, dan tahun ini nggak ada yang kunjungan karena aku nggak bisa kunjungan. Tadi udah minta izin juga nggak boleh. Padahal maksudnya kasih dispensasi kayak sekali aja buat Idul Fitri, ya kan sedih juga ya gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Jerawatnya serem banget tuh, gede banget. Itu army bukan sih? Gitu, perbanyak saja doa. Bener Aneng, bener perbanyak aja doa, bener sih kamu tuh bukan. Aku bukan tipenya Bang Amar juga bukan tipe aku Lutfi. Tapi udah bukan cari tipe sekarang. Adit Panji nggak kunjungan? Enggak. Sehat selalu, jangan terlalu publik kok dok. Lo kan cuma ngejelasin doang, emang tanya nggak kunjungan. Tahun lalu boleh kunjungan karena kan emang belum high risk. Salahnya di mana? Iya Septi, ketemu sama Bang Amar nanti tanggal 2. Adriansah masih baik-baik aja, doain aja. Sama aku juga dok. Udah mulai masuk Dajjal lah Bunda Rasya. Iya tadi enak banget ya ngobrol ya, nggak ada Dajjal ya. Video call juga nggak boleh sama sekali. Kemarin cuma titip surat doang sama istrinya Andi. Bukan surat, tapi kirim salam doang, minal izin ya, bilang wal faizin gitu. Enggak. Adit Panji nggak kunjungan. Sumal Gesik, Dajjalnya cowok lagi. Malu-malu banget sih cowok, ngapain sih kayak gitu-gitu, kayak perempuan ya. Penyakit hati, banyak Dajjal lebaran dong. Halo Mawar, minal izin wal faizin ya, mohon maaf lahir batin. Kenapa dok Adit dan Panji gak kunjungan? Tanya aja kenapa, aku gak mau jawab. Budok istirahat dulu. Iya cowok sih ngurusin hidup cewek. Iya nih aku mau istirahat dulu lah. Aku mau tidur. Mau